istrinya minta dibelikan anak ayam. Kemudian Aji pun membelikannya, dan tepat setelah mimpi itu, pagi harinya istri Aji yaitu Okta mengalami pendarahan. Kemudian tanggal 21 Agustus 2022 dilarikan ke rumah sakit. Ya, disinilah berita yang kurang mengenakan. Bayi yang di dalam kandungan Okta tidak bisa diselamatkan. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan mistis yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu ya. Untuk kisah kali ini dikirimkan oleh Aji dan kejadiannya berlangsung pada tahun 2022 di daerah Jawa Timur. Akan tetapi sebelum kita simak kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, kita flashback dulu ya, di tahun 2018. Aji ini pada waktu 2018, dia berprofesi sebagai sales marketing di dealer motor. Teman kakak tahu sendiri kan, bagaimana dunia lapangan sales marketing itu. Akan tetapi, di awal-awal Aji masuk ini, ya bisa dibilang Aji itu orangnya kuper banget. Karena jarang bergaul. Meskipun kerjanya itu sebagai sales marketing motor. Harusnya kan kalau sales marketing itu kan pinter ngomong ya. Namanya juga marketing. Sampai tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 ada sales baru, seorang perempuan. Nah, dia tuh berasal dari daerah Jawa Tengah. Ya, kita samarkan saja namanya Okta. Nah, Okta ini adalah seorang gadis cantik. Pokoknya, wah, untuk ukuran Aji ini cantik lah pokoknya. Dan ada 3 sales senior yang suka kepada Okta. Kita sebut saja namanya Elul, Sugeng, dan Lukman. Dan mereka menganggap Aji itu sebagai saingan mereka dalam kerja dan dalam memperebutkan Okta. Nah, singkat cerita, Okta itu mulai bekerja di sana. Dan Okta itu kalau canvassing selalu bersama Aji. Selama 3 bulan masa training berlalu, Aji dan Okta pun akhirnya mempunyai hubungan spesial. Bukan teman biasa lagi, melainkan sudah ke tahap berpacaran. Aji yang terkenal lugu dan kuper, setelah berpacaran dengan Okta, dia jadi tahu dunia malam. Dan ternyata Okta itu suka bermain judi online. Akhirnya Aji pun mau tidak mau terpengaruh dan ikut-ikutan terbawa oleh Okta. Akhirnya di tahun 2020 itu Aji mengalami minus pemasukan. Yang berakibat Aji itu suka makan uang tanda jadi konsumen. Sampai Aji itu terkena surat peringatan atau SP. Dan di masa itu Okta anehnya kok malah selalu baik. Dia selalu mengerti apabila Aji itu nggak punya uang. Aji kan bertanya ke Okta ya, kamu uangnya dari mana? Kok ngasih aku sampai 500.000? Ya menurut Aji itu lumayan banyak ya.
Dan Okta pun menjawab, kemarin aku dapat dari jackpot. Masih di tahun 2020, pas hari libur kerja, Okta mengajak Aji tuh main ke kampungnya di Jawa Tengah. Dan akhirnya mereka pun berangkat ke sana dengan mengendarai sepeda motor. Walaupun jaraknya jauh, karena berboncengan dengan orang yang Aji sayangi, perjalanan pun terasa dekat. Bahkan Aji dan Okta itu bergantian mengendarai sepeda motornya. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di rumah Okta. Dan dia itu adalah anak satu-satunya. Kemudian Aji istirahat sejenak, lalu Okta mengajak Aji untuk main ke rumah gurunya yang jaraknya itu tidak terlalu jauh dari rumah Okta. Sesampainya di rumah guru Okta, yang kita samarkan saja namanya Mbah Kidal, karena Aji itu melihat guru Okta itu ketika mau menulis atau makan selalu memakai tangan kiri. Lalu Okta pun memperkenalkan Aji kepada Mbah Kidal, dan kemudian Aji diberi pengetahuan untuk menjadi suami dan kepala keluarga. Nah, lagi seru-serunya ngobrol, istri Mbah Kidal keluar membawa kopi dan teh. Ya, sebut saja namanya Ibu Nini ya. Akhirnya Okta beserta Ibu Nini itu ngobrol di dalam. Sedangkan Aji bersama Mbah Kidal di ruang tamu. Nah, kemudian karena Aji merasa penasaran, dia bertanya kepada Mbah Kidal tentang Okta. Apakah Okta memakai sesuatu? Awalnya Mbah Kidal nggak mau memberitahu. Karena Aji mau melakukan hubungannya dengan Okta lebih serius lagi, akhirnya Mbah Kidal pun menceritakan bahwa dulu itu Okta pernah dipasang susuk emas. Pantes Mbah, kata Aji. Soalnya di tempat kerja kita itu semuanya tertarik dan seneng sama Okta. Dari awal dia masuk kerja. Tapi Okta tertariknya malah kepada saya. Kan aneh, Mbah. Mbah Kidal pun tersenyum dan berkata, jelaslah Okta tertarik sama kamu, Ji. Karena kamu itu ada aura sendiri bawaan dari lahir. Dan kamu juga rajin sholat sama puasa. Mungkin kamu itu bisa jadi seperti saya, ujar Mbah Kidal. Waktu tidak terasa, malam pun tiba. Akhirnya Aji bersama Okta pun pamit pulang dari rumahnya Mbah Kidal. Sesampainya di rumah Okta, Aji pun istirahat duduk di depan TV. Dan dia tak lama pun tertidur di depan TV. Pagi pun tiba, akhirnya Aji dan Okta pun pamit untuk berangkat ke Jawa Timur lagi kepada orang tuanya Okta. Kemudian mereka pun berangkat di pagi hari dan sampai di sana malam hari. Aji pun langsung mengantarkan Okta ke kosnya dan Aji pulang ke rumah. Kemudian 1 tahun berlalu, Aji dan Okta pun semakin lengket kayak perangko. Kedua orang tua mereka pun sudah saling setuju dan benar-benar mau mengakhiri hubungan pacaran mereka untuk dilanjutkan ke pelaminan. Dan di awal 2021 pun Aji izin secara mendadak ke Okta karena ada keperluan. Jadi tidak bisa main ke kosannya dia. Akan tetapi
Aji ternyata langsung menuju ke rumah Mbah Kidal. Tidak pakai motor, tapi pakai kereta api. Nah, singkat cerita, Aji tibalah di rumah Mbah Kidal. Kemudian Aji memasang susuk emas. Aji bertanya, berapa maharnya Mbah untuk pasang susuk emas? Mbah Kidal pun menjawab, 2 juta saja Ji. Kebetulan Aji membawa uang. Hari itu juga Aji memberikan uang 2 juta kepada Mbah Kidal. Dan malam harinya Aji langsung dipasang susuk emas dan Mbah Kidal memberitahu bahwa larangannya itu adalah kamu jangan memakan buah labu. Aji pun langsung mengiyakan karena ya emang Aji juga gak suka ya buah labu. Dan pagi harinya dia pulang kembali ke Jawa Timur. Ini menjadi sebuah plot twist ya, karena secara tidak disangka Aji malah masang susuk. Nah kemudian setelah sampai di rumah dan ya susuknya kan udah terpasang ya, Aji malah bingung karena uang ongkos kereta pulang pergi dan biaya pasang susuk dari DP atau tanda jadi beberapa orang konsumen. Jadi dia agak pusing juga tuh. Nah kemudian di pagi harinya Aji jemput Okta ke kos, terus berangkat ke dealer tempat mereka berdua kerja. Tapi anehnya SPV Aji, sebut saja Ivan, tidak marahin Aji seperti biasa dengan kasus yang kedua ini. Kalau kasus yang pertama, kan dimarahin tuh habis-habisan tuh. Tapi yang kedua ini enggak. Yang anehnya, dia malah ngangkat Aji menjadi korlap atau koordinator lapangan. Wah, dalam hati Aji, wah mantep nih Mbah Kidal. Wah, dan di tahun 2021 itu, Aji menikahi Okta. Setelah menikah, berselang 1 hari, Aji dan Okta pun bersilaturahmi ke tempatnya Mbah Kidal. Karena acara pernikahan Aji kan di rumahnya Okta. Aji mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kidal dengan memberikan uang sebesar 500.000. Mbah, ini ada rezeki. Mohon maaf kalau sedikit ya Mbah ya. Tapi di luar dugaan Aji, Mbah Kidal malah menolak dan berkata, simpan saja uang itu untuk kebutuhan kalian berdua. Kemudian akhirnya mereka pun pamit setelah mereka berdua mengucapkan terima kasih atas bantuannya Mbah Kidal. Aji dan Okta hanya libur 7 hari setelah pernikahan mereka. Dan kemudian mereka kembali lagi ke Jawa Timur. Dan di sana Aji dan Okta mengontrak rumah di perumahan yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka bekerja. Di depan rumah Aji itu ada gazebo. Kalau malam minggu ada beberapa bapak-bapak yang suka nongkrong di situ. Karena ya Aji kan warga baru ya. Jadi tiap malam tuh ikut nongkrong. Ya supaya kenal lebih dekat lah dengan bapak-bapak dan tetangga-tetangga sekitar, gitu kan. Nah singkat cerita, di bulan Februari 2022, Okta pun berkata kepada Aji, Mas, saya telat nih kayaknya. Kayaknya saya hamil deh. Aji pun mendengar itu, dia sangat bahagia. Dan di bulan Maret, Okta pun mengundurkan diri. Kemudian, Aji dipercaya oleh Kacap atau kepala cabang untuk mengatur poin. Dalam hal ini cabang anak dealer ya. Dalam hati Aji, wah rezeki anak nih katanya. Di sini baru Aji itu terkena doktrin oleh bapak-bapak yang biasa nongkrong di depan gazebo itu.
Nah, tiap malam minggu hanya ada 4 orang. Kita sebut saja namanya Dudung, Paul, Jepri, dan Bedi. Nah, di antara 4 bapak-bapak itu, ada yang suka dengan bau-bau mistis dan pembahasannya selalu pinjaman uang gaib, yaitu Pak Bedi. Singkat cerita, Pak Bedi ini mulai sering main ke rumahnya Aji. Dan di bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus 2022, Pak Bedi bermain ke rumah Aji membahas pinjaman uang gaib. Awalnya Aji nggak tertarik. Akan tetapi karena Pak Bedi ini terus ngebahas dengan rayuan Pak Bedi ini yang berkata bahwa ini nggak ada tumbalnya, Ji. Cukup kamu siapkan uang 2,8 juta untuk membeli syarat-syaratnya. Kamu bisa dapat pinjaman dan totalnya itu bisa sesuai usia kandungan istri kamu. "Ah, yang bener, Pak," kata Haji. "Iya, Ji, bener. Kalau boleh tahu usia kandungan istrimu berapa bulan, Ji?" Kemudian Haji menjawab, 7 bulan, Pak. "Ya berarti kamu bisa dapat pinjamannya 700 juta. Wah, banyak sekali ya, Pak," Haji berkata sambil terheran-heran. Akhirnya Haji pun tertarik dan ikut Pak Bedi karena di kantor Haji mendapatkan masalah yang tidak diduga-duga. Akhirnya Haji pun dikenalkan kepada gurunya Pak Bedi, yaitu bernama Mbah Kabul. Kemudian sesampainya di sana, Haji diminta mahar 2,8 juta dan Haji diberikan kain kafan ukuran 40 kali 60 cm. Kemudian Mbah Kabul berkata, "Ini bawa dan simpan di bawah tempat tidur kamu ya, Ji." "Iya, siap, Mbah." Akhirnya Haji menjalankan perintah dari Mbah Kabul. Kemudian setelah Haji menyimpan kain kafan itu di bawah tempat tidur, malam harinya Haji bermimpi didatangi sesosok laki-laki muda berpakaian seperti raja, akan tetapi dia hanya diam saja, nggak ngapa-ngapain. Nah, di mimpi Haji tuh bingung, ini kok nggak ngapa-ngapain ya, diam aja. Dan malam berikutnya didatangi oleh sesosok wanita cantik. Dan pada malam ketiga, Haji bermimpi istrinya minta dibelikan anak ayam. Kemudian Haji pun membelikannya, dan tepat setelah mimpi itu, pagi harinya istri Haji yaitu Okta mengalami pendarahan. Kemudian tanggal 21 Agustus 2022 dilarikan ke rumah sakit. Ya, disinilah berita yang kurang mengenakan. Bayi yang di dalam kandungan Okta tidak bisa diselamatkan. Haji baru teringat dengan Mbah Kidal. Akhirnya setelah dirawat selama 7 hari di rumah sakit, Haji pun mengajak Okta untuk pulang ke Jawa Tengah. Sesampainya di Jawa Tengah, Okta pun istirahat di rumah dan Haji menceritakan kejadian ini kepada Mbah Kidal. Mbah Kidal mendengar perkataan Haji hanya tersenyum saja sambil berkata, "Mana ada pinjaman gaib tanpa tumbal? Yang namanya pinjaman, ya pasti harus dibalikin. Dan harus ada jaminannya pula." Akhirnya dengan merasa perasaan yang bingung, Haji pun meminta tolong kepada Mbah Kidal untuk membersihkan Haji. Dan Mbah Kidal pun berkata, "Kamu pulang saja, balik kembali ke Jawa Timur,
dan di sana kamu ambil kain kafan yang kamu simpan di bawah tempat tidur kamu, dan kamu kembali lagi ke sini. Kemudian singkat cerita, Aji pun segera pulang ke Jawa Timur. Dan dia pun mengundurkan diri serta Aji membereskan semua barang-barang di kontrakan. Dia pun pamit ke pemilik kontrakan itu dan tidak lupa membawa kain kafannya. Kemudian dia pun kembali ke tempatnya Mbah Kidal. Nah, singkat cerita, sampailah Aji di rumahnya Mbah Kidal. Kemudian dia segera memberikan kain kafan itu kepada Mbah Kidal. Tanpa ragu-ragu dan secepat kilat, Mbah Kidal langsung membakar kain kafan itu. Di situ Mbah Kidal berkata, "Nah, sekarang semuanya aman, kamu bisa melanjutkan hidup kamu dengan tenang." Nah, semenjak saat itu, Aji bersama Okta hidup di Jawa Tengah dan mempunyai 1 orang anak. Dan Aji beserta Okta sekarang membuka usaha warung nasi. Ya, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Aji. Pesan moral yang bisa diambil di sini adalah janganlah terlalu bernafsu ingin memiliki harta. Selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, silahkan menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu kisah selanjutnya.